Saya masuk betul-betul, saya minta tolong kepada mereka, tolong. Anak saya punya nilai seperti ini, tapi saya tidak punya biaya, saya cuma punya hati untuk melayani Tuhan. Apakah kalian bisa bantu saya atau bagaimana? Mereka hanya mengatakan, punya jaminan enggak? Jaminan saya hanya Tuhan Yesus. Kampret. Dia minta duit ke orang, minta beasiswa ke Dubes, lalu diminta ada jaminannya enggak? Jawabnya Tuhan. Ongok. Itu untung Dubesnya itu masih orang beragama ya, orang yang bertuhan. Coba kalau ateis, terbang melayang itu gigi. terbang melayang itu giginya digampar oleh Dubes yang ateis itu, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan sahabat semua. Siapa yang pernah mendengar tentang onyet yang gila duit? Tapi tunggu dulu, ini bukanlah cerita biasa tentang simpanse yang suka mencuri kantong-kantong berisi uang, bukan. Tapi kali ini kita akan membahas otendai, onyet-onyet nekat yang suka gadai-menggadai. Siapa yang digadaikannya? Siapa lagi kalau bukan Tuhannya sendiri. Itulah onyet otendai ya sahabat. Si onyet pintar dengan impian besar dan bawaannya nggak pernah sabar. Pengen cepat kaya, pengen pintar tapi begadaikan Tuhan. Inilah lucunya onyet otendai ya. Dia pengen cepat kaya, cepat pintar, cepat ingin mengubah masa depan, tapi dengan cara yang unik, yaitu menggadaikan Tuhannya. Bukan menggadaikan sertifikat rumah, PPKP motor maupun mobil, tapi menggadaikan Tuhan. Kisah ini akan membawa kita ke dalam dunia yang penuh dengan kejutan, tawa, dan mungkin saja satu atau dua kepala terguncang ya sahabat. Kepala atas dan kepala bawah. Astagfirullah. Sementara onyet otendai yang menjadikan Tuhannya sebagai jaminan ini, kita akan bersama-sama tertawa di sini, dan siapa tahu mungkin kita pun akan belajar sesuatu dari onyet yang super duper kreatif ongoknya. Jadi siapkanlah makanan yang enak, duduk dan menyandarlah dengan nyaman, dan mari kita ikuti petualangan onyet otendai, si onyet yang suka menggadai. Tapi link yang pertama. Dan malam ini bagaimana Tuhan Yesus berkarya untuk saya, bagaimana Tuhan Yesus memakai saya, bagaimana Tuhan Yesus mendidik saya. Kadang diajar, kadang dihajar juga, tapi dengan segala kebaikannya, saya tetap semangat, saya tetap struggle, saya tetap survive karena Tuhan Yesus. Tuhan segalanya untuk saya dan saudara. Disitulah satu komitmen. Jadi kayak gentleman agreement yang mana saya menyerahkan hidup saya dan anak-anak. Bagaimana proses Tuhan waktu itu kejadian anak saya masih kecil-kecil, saya juga tidak ada dana untuk menyekolahkan karena habis itu saya angkat tangan, Tuhan turun tangan kepada saya hanya bilang, Tuhan bagaimana saya menyekolahkan anak-anak saya. Saya mencari ke sana kemari dari satu tempat ke tempat lain supaya dapat sekolah gratis, supaya dapat beasiswa. Tapi semua beasiswa ada persyaratan ini, persyaratan itu. Akhirnya saya datang ke kedutaan, otomatis harus ada garansi, harus ada budget ini, budget itu. Saya diam lagi, akhirnya saya serahkan lagi sama Tuhan. Tuhan tolong, bagaimana saya menyekolahkan anak-anak saya, udah nggak sanggup. Tapi apa yang terjadi, saya masuk kepada salah satu kedutaan, waktu itu di kedutaan Jerman. Saya masuk, betul-betul saya minta tolong kepada mereka, tolong. Anak saya punya nilai seperti ini, tapi saya tidak punya biaya, saya cuma punya hati untuk melayani Tuhan. Apakah kalian bisa bantu saya atau bagaimana? Mereka hanya mengatakan, punya jaminan enggak? Jaminan saya hanya Tuhan Yesus. Setan ini. Punya jaminan enggak? Jaminan saya hanya Tuhan Yesus. Setan, kampret. Setan, onyet, kampret, milik dia semua hari ini sahabat. Ya, saya kira ceritanya tadi di awal yang mengatakan saya serahkan hidup saya kepada Tuhan. Begitupun dengan anak-anak saya yang masih kecil, saya serahkan kepada Tuhan. Ya, kalau sudah diserahkan kepada Tuhan, lalu ketika ada problematika dalam hidup kita, tentu kita ngadunya kepada Tuhan kan. Tapi ini enggak. Akan hipokrit kali orang ini sahabat ya, sangat munafik sekali. Ngakunya sebagai orang yang menghambakan dirinya kepada Tuhan, tapi malah masih mengharapkan orang lain untuk menolongnya. Dan bahkan Tuhannya digadaikan. Istilah lainnya, dia jual nama Tuhannya. Ya sebetulnya tidak masalah ya usaha yang dia lakukan ketika perekonomiannya itu bermasalah.
untuk menyekolahkan anaknya yang masih kecil-kecil. Lalu dia datang kepada dubes, dan ketika ditanya ada jaminan nggak, kan bisa saja dia jawab gini, ada jaminan. Yang pertama, nilai anak-anak saya. Yang kedua ketika mereka sukses nanti, saya jamin anak-anak saya akan mengabdi untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Kan bisa begitu. Lah ini enggak, sahabat. Dia minta duit ke orang, minta beasiswa ke dubes, lalu diminta ada jaminannya enggak? Jawabnya Tuhan. Ongok. Itu untung dubesnya itu masih orang beragama ya, orang yang bertuhan. Coba kalau ateis, terbang melayang itu gigi. terbang melayang itu giginya digampar oleh dubes yang ateis itu, ya kan? Lagian ada nggak dubes itu ketika kita minta beasiswa ke situ di luar prosedur yang mereka tentukan atau yang mereka buat? Apakah betul ada pertanyaan, ada jaminannya nggak? Ini dubes apa pinjol? Pinjol aja sekarang ada yang nggak nanyain jaminan, ya kan? Nggak pakai jaminan udah bisa minjam sekarang. Nah ini kedutaan besar. Ada orang minta dibiaya siswakan anaknya, dia tanya ada jaminannya nggak? Ongo ya, betul ongo onyet satu day ini, sahabat. Tapi mau gimana lagi kan? Oten itu sama dengan hipokrit, sahabat. Hipokrit sama dengan oten, ya sama tuh, sama-sama munafik. Ada lagi yang lucu kalimat dia tadi, katanya bahwa Tuhannya dia itu, oten ini, itu berkarya untuk dirinya. Jadi Tuhan itu ada untuk berkarya demi dia, gitu sahabat. Tapi link yang pertama. Dan malam ini saya bagaimana Tuhan Yesus berkarya untuk saya. Dan bagaimana Tuhan dia itu berkarya bagi dirinya. Bagaimana Tuhan Yesus memakai saya. Bagaimana Tuhan Yesus mendidik saya. Kadang diajar, kadang dihajar juga. Setan ini. Kadang diajar, kadang dihajar juga. Setan. Kadang diajar, kadang dihajar juga. Sadis juga Tuhan Oten ini ternyata. Padahal selama ini dia selalu slogannya itu adalah ajaran kasih, ya kan? Kasihilah musuhmu, apabila ditampar pipi kananmu, maka berikan juga pipi kirimu. Lah Tuhannya sendiri, ini kan bukan musuhnya, tapi ini adalah hambanya, ciptaannya, anaknya, dihajar juga. Makanya ya, saya tidak pernah percaya dengan kata-kata kalimat yang manis yang keluar dari mulut para oten ini. Karena apa? Ya sekali lagi hipokrit. Mereka ini betul-betul munafik, sahabat. Tidak hanya dia sebagai narasumber di sini, tapi hostnya juga lebih munafik lagi, sahabat. Coba lihat cuplikan berikut. Ini bunda kehilangan anak bertahun-tahun. Iya. Ya Allah bunda. Ya Allah bunda. Ya Allah bunda. Oten betina. Tuh munafik kan? Katanya Kristen, katanya pengikut Yesus, katanya haleluya. Tapi kenapa masih menyebut asma Allah? Ya Allah yang selama ini mereka hina, yang selama ini mereka tidak percaya. Munafik sekali, sahabat. Makanya saya tidak akan pernah percaya dengan ucapan yang keluar dari para oten-oten onyet betina ini, sahabat. Termasuk juga pengakuan dia yang mengatakan bahwa dia dulunya muslim dan punya yayasan. Kalau dalam judulnya itu pendiri Islamic Center. Waktu saya di Muslim, saya punya yayasan di mana saya juga sering memberikan perhatian dan kasih kami itu kepada mereka. Ongo. Kampret.